Ini ada satu pertanyaan. Iya. Itu ada ayat yang mengatakan bahwasanya segala kebaikan, segala keburukan itu langsung dapat ganjaran atau dapat balasan atau dapat timpalan sebesar biji sahra atau biji sawi. Nah, itu bila dikaitkan dengan diri, nah itu menarik nih untuk dijelaskan mungkin, ya kan? Monggo. Ya, maksudnya mungkin tadi jika ada perbuatan hatta sebiji sawi atau sebiji zahra itu akan mendapat balasan gitu ya. Ya, terus dikaitkan dengan aktualisasi diri ya kan. Itu sih udah mafhum ya, bahwa kita sudah lazim memahami itu, bahwa apapun perbuatan kita itu mendapat balasan kan, baik di dunia maupun di akhirat kan begitu. Nah, walaupun mungkin banyak orang memahami hikmah ini, tapi pada akhirnya memang banyak juga orang yang mengabaikannya. Artinya ketika dia sudah mengetahui bahwa perbuatan korupsi itu adalah perbuatan yang terlarang, ya kan, yang merugikan diri dan masyarakat, tapi itu pada akhirnya sering dilakukan dan juga mereka tahu dapat balasan kan. Ya artinya kalau dikaitkan dengan banyak riwayat, ya itu di Quran juga tadi sudah sedikit dibahas bahwa dapat balasan walaupun sebiji zarah. Lalu di banyak riwayat hadis juga banyak yang menyebut perbuatan apapun, bahkan dalam keyakinan agama-agama bumi, ya kan, ada yang disebut karma, ya kan, artinya bentuk pembalasan. Ya kan? Dalam kajian kesadaran ya semua ada balasannya, ada kausalitasnya, sebab akibat itu nggak luput. Karena apa? Tuhan itu hadir ya, di diri kita, di jiwa kita, atau di kehidupan kita itu skalanya dalam kausalitas. Jadi kehadiran Tuhan itu adalah wujudnya adalah kausalitas atau sebab akibat. Jadi kalau ditanya misalkan seperti apa sih Allah itu hadir, ya kan? Ya kausalitas itulah bentuk kehadirannya atau manifestasinya. Maka akal di situ bekerja. Akal memahami ketika kita melakukan A maka berakibat B. Nah, itu hukum-hukum kausalitas atau hukum-hukum sebab akibat. Nah, tinggal kita pandai memilih sebelum kita melakukan sebuah tindakan atau langkah atau kebijakan atau keputusan. Di situ kita harus menggunakan akal aktif kita. Akal aktif itu maksudnya lagi-lagi yang berdasarkan nilai-nilai luhur, ya kan, nilai-nilai kesucian, sehingga kita tidak diperdaya oleh kehendak hawa nafsu kita. Ya, jadi karena pada akhirnya memang apapun yang kita lakukan sedikit atau banyak itu akan mengukir menjadi sebuah eksistensi, menjadi karakter, ya kan. Apa yang kita pikirkan maka dia akan menjadi sebuah tindakan. Ya, awalnya kita pikirkan tentang A, ya, maka dia akan kita ucapkan tentang A. Lalu kita mengambil tindakan tentang A. Maka kebiasaan itu kita juga kebiasaan A.
Jadi sesederhana itu sebetulnya. Nah, jadi ketika jiwa ini sudah hidup dalam kesadaran, dalam artian berdasarkan kebijakan akal aktif, maka sebetulnya dia tidak terpengaruh oleh kepentingan lain. Dia memiliki kemerdekaan penuh atas perjalanan dirinya. Dia seolah-olah berjalan di ruang kosong yang nggak ada penghalang. Dia berjalan di ruang kefanaan. Sehingga apa yang dia pikirkan itu kun terjadi. Gitu. Jadi ketika kita menghendaki atau memikirkan tentang A, walaupun belum terrealisasi, tapi kita fokus di titik itu, maka akan terjadi. Gitu. Artinya, ya, Ini saya gitu. ini saya. Kita ingin punya motor kan. Tadinya kan nggak punya. Kita mikirin aja gimana caranya punya motor, ya kan. Entah itu kita kredit lah, entah kita itu menabung lah. Sehingga sepanjang hari, minggu, bulan, tahun bahkan, singkat cerita ada motor, ya kan, punya motor. Tapi kalau seandainya dia itu terinterupsi atau ada mengikuti bisikan lain, misalkan ngapain lah punya motor, nah, terus dia kehilangan titik fokusnya, ya nggak dapat motor pada akhirnya. Bahkan disebut surga itu sudah pasti kita dapat kalau sejak awal kita berpikir tentang surga. Nah, faktanya semua orang kalau ditanya mau masuk surga, semua mau. Nah, tapi tidak benar-benar mau. Jadi pencapaian ketika dikatakan kun fayakun atau jadi maka jadilah itu juga serupa di manifestasinya. Cuman bedanya kita ruang lingkupnya dalam ruang dan waktu. Ya kan? Nah, bisa sebulan, 2 bulan, dan seterusnya. Dalam konteks jiwa yang spiritual, dia sudah melihat itu realitas hakikat kehidupan. Surga itu dalam kesadaran jiwa yang tercerahkan, faktual, bukan imajinasi sebagaimana kita faktualnya motor kan yang ada di kepala ini kan esensi motor, esensi sesuatu, bukan bendanya yang di kepala kan, tapi dia sudah muncul dalam jiwa. Jadi bentuk. Ya jadi gini, kerja jiwa tuh gini Pak. Awalnya dia melintas tuh dalam jiwa. Tadi kan motor nggak ada tuh, karena kita butuh motor, maka melintas tuh, butuh motor gitu. Sudah ada berarti. Setelah melintas di jiwa, itu nggak hilang. Dia menjadi sebuah realitas subjektif. Lalu kemudian dia apa? Dia muncul dalam jiwa, menjadi semangat, ya kan, menjadi motivasi seseorang. Itu terlihat muncul. Motornya sudah terlihat, cuma dalam kemunculan motivasi. Gitu. Sehingga dia menuai, mendapatkan balasan, yaitu mendapat motor ketika fokus. Nah, sama halnya ketika kita mengharap kehidupan akhirat, kehidupan yang surgawi kan. Ya artinya sejak awal sebetulnya sudah kita bisa schedule itu. Artinya dalam waktu ini, dalam satu hari itu kan hanya 24 jam nih kalau hitungan 24 jam. Dalam 24 jam itu jiwa kita harus kenali di titik fokus apa. Artinya kalau kedekatan kita kepada yang maha hakiki, yang maha suci, maka selama 24 jam itu kita mendapatkan balasannya. Balasannya apa? Hikmah, pengetahuan.
Tapi pengetahuan yang bukan literasi, tapi pengetahuan yang hakiki. Nah, karena dia sudah menjadi hakiki, dia menjadi partikel dalam jiwa. Dia meninggalkan jejak. Nah, jejak-jejak ini yang disebut bekas-bekas sujud. Dia membangun gelombang jiwanya itu dalam penglihatan yang nyata. Jadi dia bisa melihat sesuatu itu nyata. Nah, maka dia sudah mendapatkan hakikat penglihatan. Jadi hakikat penglihatan itu bukan kita mata memandang melihat sesuatu, tapi hakikat penglihatan itu sudah ada dalam jiwa. Jadi jiwa itu sudah konkret. Ya kan? Ya, kita mau bikin rumah kan sudah ada gambaran. Sebetulnya di situ sudah konkret bentuk rumah, ya, ruangannya di sini, berapa kamar gitu. Jadi sudah nyata dalam realitas subjektif jiwa gitu. Sudah ketika terlintas maka dia muncul dalam jiwa. Kemunculan itu udah nyata gitu. Cuman bukan bentuk-bentuk visual fisik. Nah kan persoalannya yang nyata ini kita selalu menerjemahkan yang fisik kan. Fisik. Padahal fisik lagi-lagi kita sudah kaji sifatnya berubah ya kan. Punya batas usia ya kan. Tapi dalam jiwa ya muncul terus ada gitu. Nah tinggal keseharian hidup kita yang muncul itu apa, maka itu yang kita tunai, yang kita tuai gitu ya kan. Jadi kalau kita menanam perbuatan atau jiwa-jiwa yang suci, jiwa-jiwa yang tidak terwarnai oleh hasrat hawa nafsu, ya dipastikan ya niscaya dia sudah muncul itu dalam jiwa surganya gitu. Jadi hakikat balasan itu seperti itu, Pak. Nah, kalaupun kemudian ada kasus misalkan di masyarakat, misalkan ada contoh kasus ketika dia melakukan menyakiti orang, kemudian tiba-tiba dia jatuh sakit ya kan, karena ya kita bisa mengaitkan mungkin kalau orang bilang kena karma ya kan, tapi sebetulnya dalam kesadaran jiwa itu bukan sesuatu yang kebetulan, karena satu huruf yang kita ucapkan itu dia sudah membentuk wujud muncul dalam jiwa, karena dia sudah meninggalkan jejak partikel ya, dalam jiwa, sehingga frekuensi ini berada di gelombangnya, tinggal percepatannya itu datangnya lambat atau cepat gitu ya. Makanya ketika ajaran leluhur kita ada peribahasa, barang siapa yang menabur maka dia akan menuai. Itu bahasa wahyu, bahasa ilahi. Lalu apalagi ya banyak lah kan. Nanti kena karmanya segala macam. Makanya ajaran agama itu jangan gibah, jangan berprasangka, jangan menanam dendam. Itu persoalannya dia sudah mewujud dalam jiwa. Kan tadi lintasan kan. Nah, begitu dia melintas, dia menuntut muncul. Kemunculan itu disebut johir, cuma dalam jiwa. Nyata dalam jiwa. Kita benci nih sama orang. Itu sudah menjadi kemunculan dalam jiwa. Nah masalahnya disitulah kita diuji mampu nggak menghapus sesuatu yang sudah muncul. Agama mengajarkan harus penyucian, harus buanglah tabiat-tabiat kebencian, jangan benci. Itu kan ajaran kan, tapi faktanya susah kalau sudah memuncul, karena sudah muncul, sudah johir dalam jiwa, sudah nyata. Kebencian itu nyata, kedengkian itu nyata, ujub itu nyata, ya kan? Apalagi penyakit hati kan banyak. Nah dia karena sudah muncul, maka dalam bahasa
keseharian disebut sudah mengkarakter. Karakter itu sebetulnya bukan nggak bisa dihapus. Kan seringkali kita dengar, emang sudah karakternya nggak bisa hilang. Nah, sebetulnya itu pernyataan yang kurang tepat. Sebenarnya karakter sekarat apapun bisa hilang. Cuman tingkat karatannya itu, ya kalau besi karat kan, kalau di semua karat kan bisa habis tuh besi kan. Diamplas tiap hari. Nah, itu saking susahnya kalau sudah menjadi karakter atau sudah muncul dalam jiwa. Kalau emas ya nggak apa-apa karat. Nah, 24 karat kan. Karat. Gitu Pak. Jadi yang kita khawatirkan itu sebetulnya dalam jiwa kita ini yang muncul apa? Karena itu yang nyata dalam jiwa. Ya. Jadi kecintaan kita itu juga muncul dalam jiwa, faktual, sangat nampak dalam jiwa, sangat johir, sangat nampak, ya kan? Nah, apapun yang kita miliki itu nampak dalam jiwa, bukan dalam benda fisik. Fisik itu sesuatu yang lain sudah. Kita punya handphone nih, ya kan? Ini punya kita. Sebetulnya bukan ini yang kita miliki, tapi sudah di sini, sudah nampak. Makanya ketika hilang kita, aduh kemana nih? Siapa yang tadi yang datang ke rumah? Jangan-jangan dia, ya kan? Yang nyolong misalkan. Tapi kalau orang yang nggak punya karakter kepemilikan itu tadi, yang nggak muncul dalam jiwanya, ya udahlah, ya sudah hilang. Nah gitu, apa legowo gitu. Memang diucapin gampang. Makanya kan tinggal kita memainten jiwa kita. Jadi sebetulnya yang harus kita tanamkan dalam jiwa ini karakter apa. Kalaupun harus mencintai, apa yang kita cintai. Sehingga ketika kita cintai itu tidak pernah kehilangan. Kan sakit kan? Kalau kita mencintai sesuatu itu kemudian hilang. Di sini sakit. Nah, berarti kita bagaimana mampu menangkap, memunculkan kepemilikan yang itu abadi. Nah, kecintaan kita kepada apa itu yang harus kita pertanyakan. Karena dia akan muncul abadi dalam jiwa, terbawa di dalam gerakan substansialitas kita nanti menuju alam-alam barzahi, nggak bisa hilang. Nah, maka seringkali kita dengar ada pernyataan-pernyataan hikmah, Anda atau kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Itu persoalan sudah muncul dalam jiwa, sudah johir. Nah, tinggal kita munculkanlah kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang-orang yang suci. Ya kan? Nah, itu nggak bisa hilang itu. Insya Allah seperti itu. Karmanya kita mendapatkan kesucian. Saya pikir itu. Udah ya. Ada pertanyaan lagi nih. Iya. Kalau karakter seperti ini kita sering melihat banyak ya pejabat di negara kita inilah. Jadi dia ngelihat karakter itu seperti ini. Jadi fisiknya misalnya gini. Kalau makan daging babi itu kan haram yang beragama Islam ya. Iya. Tapi kalau korupsi sama-sama haram tapi masih aja tuh dilakukan gitu. Iya, iya. Artinya maksudnya dia memandang fisiknya, ya kan? Karena dari babi itu kan, udah jelas ayatnya gitu. Tapi kalau dalam bentuk yang lain, misalnya dia korupsi anggaran atau korupsi yang bukan haknya gitu. Tapi seakan-akan mereka enak saja gitu melakukannya gitu ya. Iya. Ya, pertanyaannya tuh apa maksudnya? Maksudnya karakter itu kan termasuk tadi karakter itu kan. Iya. Sudah melekat lah kebanyakan. Sudah muncul itu. Jadi itu jadi seakan-akan hal yang biasa ya. Iya. Dan seakan-akan nggak apa-apa lah gitu. Betul. Walaupun sama-sama haram ya. Iya. Kan
tadi makan babi, daging babi itu haram. Bagi kaum muslimin kan jelas secara dijelaskan di Quran bahwa diharamkan makan daging babi. Kita nggak bicara soal argumentasi yang ingin membatalkan bahwa ini kan kalau direbus dagingnya, cacing pitanya mati semua, ya kan. Ya banyak bangsa lain yang non muslim makan daging babi sehat aja kan, badannya sehat, nggak pernah kena cacingan, ya kan. Yang terbaru ada itu di Jawa Barat meninggal karena cacingan, padahal dia nggak makan babi kan. Tapi oke, sebetulnya pesannya itu adalah ketika kita memakan sesuatu yang karakteristiknya itu seperti babi, ya makan yang kotor, makan yang bangkai, makan kotorannya sendiri, ya itu kalau itu sudah menjadi karakteristik kita, ya kita sudah makan daging haram. Lalu nanti kemudian dilempar pertanyaan begini, berarti Pak boleh dong makan daging babi, yang penting kita nggak punya karakter. Nah, ini seolah ada pembenaran kan, padahal karena Tuhan ciptakan babi sebagai simbol ya, perilaku atau karakter yang tidak boleh ada pada diri manusia neraka, maka jangankan makan dagingnya gitu, sebisa mungkin jangan melihara lah, ya kan. Karena apa? Apapun yang kita makan hari ini kan dia menjadi energi. Kita makan nasi, makan apapun itu menjadi energi. Nah, energi ini itu kan mengalir dalam darah menjadi sifat gitu. Jadi ketika Islam mengajarkan jangan makan daging haram, banyak ya, bukan daging babi saja yang diharamkan ya. Itu sebetulnya kalau kita konsumsi itu sifat-sifat karakteristik daripada daging itu, sifat-sifatnya itu menjadi DNA kita, melekat. Nah, sehingga tabiat yang keras, yang kaku itu mensifati. Ya, tapi ini pembahasannya mungkin lain waktu soal perdagingan. Kembali kepada tadi tabiat koruptor itu sebetulnya kan dia sudah memunculkan ingin mengambil yang bukan haknya. Lalu berarti kan dia mencuri. Ya. Nah, ketika dia mencuri itu kan dia menghindari perbuatan yang membuat dia tertangkap kan. Dengan kata lain dia menutupi kebenaran. Nah, kalau itu dia munculkan, maka menjadi karakternya mencuri. Jadi dalam ruangan di rumahnya juga dia akan menjadi pencuri. Apapun dia curi gitu. Dia nggak bisa lagi mengkonsumsi yang halal, dalam pengertian jiwanya sudah tidak lagi bisa memunculkan hal-hal yang apa adanya, hal-hal yang jujur, hal yang benar, nggak bisa. Karena dia sudah menjadi karakter, menjadi sifat, sudah muncul maksudnya. Sehingga sifat-sifat yang mulia itu nggak akan muncul, tertutup dengan kemunculan sifat-sifat yang haram tadi kan. Nah, jadi makanya Islam mengajarkan apapun, perhatikan apapun yang kita makan, karena itu menjadi energi, kalau sudah menjadi energi, itu menjadi DNA kita, menjadi karakter kita. Gitu. Nah, ya memang orang pada akhirnya ketika dia nggak punya kesadaran yang ilahi atau kesadaran yang sebetulnya sudah dia dapatkan dari sejak awal penciptaan, ya sudah termanipulasi.
Orang kalau sudah termanipulasi, sulit menemukan kebenaran dirinya sendiri, jiwanya sendiri sulit. Karena dia sudah masuk di ruang yang banyak sekat gitu. Jadi menemukan dirinya sejati sudah, karena dia ciptakan labirin ya kan, ruang-ruang yang sekat dia, mencari pintu. Itu susah. Padahal alam semesta ini memberikan gambaran yang sangat luas, jalan keluar. Kan bumi ini nggak ada pintunya, berarti kita disuruh melangit gitu. Artinya setiap detik, setiap kapanpun kita harusnya jiwa kita melangit, karena nggak ada pintunya, saking terbukanya menuju Tuhan. Tapi kok seolah sulit. Tuhan cuma satu kalau bicara angka. Harusnya kan nggak sulit menemukan. Seperti kemarin kita bahas kan. Iya. Kalau Tuhan itu banyak kan sulit. Ini kan cuma satu-satunya kok. Seolah-olah nggak menemukan Tuhan. Nah, kembali lagi bahwa itu nggak lepas dari kausalitas apa yang dia makan. Berarti pergaulannya, pendidikannya, aspek-aspek kehidupan sehari-harinya itu mempengaruhi menjadi karakter.